Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, sekarang hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, hari terbaik dalam satu minggu. Saya di kelas 11 IPS 4, jam pertama dan jam kedua, tanggal 5 Maret tahun 2021. Silakan dibuka LKS dan buku paketnya. Materi hari ini saya akan menjelaskan secara berurutan mulai PPB, PPH, dan PPN, dan juga PPN BM. Silakan dibuka. Pertama adalah LKS soal esai nomor 5. Ini adalah soal tentang PBB. Ketika mengerjakan untuk menghitung pajak, maka bacalah sebaik-baiknya serta dipahami apa yang harus dimasukkan ke dalam unsur-unsur dalam menghitung pajak. Dalam PPB, maka yang harus diketahui adalah jenis bumi dan jenis bangunan. Di dalam hal ini, maka yang harus dipahami adalah nilai jual dari bumi dan bangunan. Dalam soal ini, itu bumi adalah sebidang tanah luas 500 meter persegi, harga jual 1 juta per meter. Bangunan berupa rumah luas 400 meter persegi, harga jual 1.800.000. Pertanyaannya, berapakah besar PBB? Ingat, dalam menghitung PBB, maka yang perlu dipahami atau harus dimiliki kompetensi dasarnya adalah mengetahui nilai jual objek yang tidak kena pajak. Nilai jual objek pajak yang tidak kena pajak untuk PBB berapa? Dari mana cara mengetahuinya? Berdasarkan peraturan pemerintah atau regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Baru yang kedua adalah menghitung berapa nilai jual objek pajak kena pajak. Baru setelah itu mengalihkan antara nilai jual objek pajak kena pajak dengan tarif pajak, dengan dilandasi pengetahuan bahwa sesuai dengan regulasi, kalau di bawah 1 miliar maka dikenakan persentase sebesar nilai jual objek pajaknya sebesar 20%. Kalau di atas 1 miliar 40%, dengan dikenakan tarif sebesar 5%. Dari mana cara mengetahuinya? Dari regulasi ya. Ada di buku paket dan ada di LKS. Bisa dipahami ya? Kalau belum bisa, cara mencarinya adalah di materi. Di sini kalian langsung menuju kepada cara menghitung pajak tentang PBB.
tentang PBB. Nah ini di buku paket ini ya. Jadi dasarnya apa? Undang. Ini kalau ada soal tentang PBB, ini nanti yang harus dipahami. Terus di dalam undang-undang tersebut maka objek bangunan yang tidak kena pajak adalah sebesar 8 juta. Inilah yang dimaksud dengan nilai objek pajak tidak kena pajak. Kemudian nilai jual kena pajak minimal 20%, maksimal 100. Nah, ini beberapa perubahan sampai kepada yang paling terakhir. Sudah ya, dari situ coba kita lihat LKS-nya. Kalau di LKS gimana? Nah, ini tentang PBB yang terbaru tahun 1994. Berikutnya ini ketentuan-ketentuan dalam menghitung PBB, semuanya berdasarkan regulasi dari pemerintah ya. Istilahnya adalah nilai jual. Maka di dalam PMK 2014, maka nilai jual pajak tidak kena pajak disingkat NJOPTKP itu sebesar 12 juta. Maka nanti kalian mengerjakan itu menurut peraturan terakhir ya. Maka NJOPTKP-nya 12 juta. Setelah itu yang harus diketahui adalah nilai jual objek pajak kena pajak. Ini sama, keterangannya sama. Ini yang dikurang dari 1 miliar, maka yang dikenakan persentasenya adalah 20%. Kalau 1 miliar ke atas 40%. Namun dalam hal ini, dalam mengerjakan soal pilihan ganda ya, atau mungkin uraian, yang jelas yang paling mungkin pilihan ganda. Itu kalau di atas 1 miliar, misalkan kalian kalikan 40%, kok tidak ada jawaban yang sama, maka pakai yang 20%. Asumsinya pakai persentase yang umum ya. Kalau di pilihan ganda. Apakah itu soal menyebak? Saya tidak tahu. Tapi umumnya kalau tidak ada maka pakai yang 20%. Sudah, mari kita kerjakan soal yang tadi EC nomor berapa? 5 ya. Oh, di sini tadi. Sudah saya siapkan. Nah, ini. Maka kita buatkan. Yang pertama apa? Yang harus diketahui adalah nilai jual objek pajak ya. Berarti disingkat NJOP untuk PBB ya. Nilai jual objek pajak berupa apa? Tanah dan apa? Rumah. Rumah ya. Di soal rumah kan ya. Kemudian baru luasnya berapa?
Untuk tanah luasnya berapa? 500 ya. Ini meter persegi. Kemudian harga jualnya berapa? 1 juta. Sudah. Nilai jualnya. Kalau rumah luasnya 400 meter persegi. Harga jualnya 1.800.000. Yang harus diketahui adalah total nilai NJOP. Maka total NJOP berapa? Ya, nanti di sini ketemu berapa ya? Atau di sini. Maka ini kan tinggal dikalikan aja ya. Dikalikan berarti berapa? 500.000 kali. Nah, ini juga sama. Kalau pakai Excel langsung saja. Ini tidak menarik. Ini harus dirubah ya kan? Menjadi yang ada titiknya ya. Jadi dalam ekonomi itu harus ini saya pakai RP saja. Ya harus sesuai dengan standar ya. Ini kalau dalam ekonomi itu pakai desimal 2 digit ya. Saya ganti. Berarti desimalnya 2. Sudah ya. Nah, maka totalnya berapa? Nah, jadi total NJOP-nya segitu. Kemudian yang kedua adalah menghitung berapa NJOP TKP. Menurut tadi PMK itu berapa? 12 juta. 12 juta. Baru setelah itu menghitung NJOPKP. Nilai jual objek pajak yang kena pajak. Caranya adalah total nilai jual objek pajak dikurangi NJOP TKP. Maka sama dengan dikurangi ini. Nah, baru setelah itu senilai NJOP ini yang dikenakan pajak. Kalau NJOPKP di atas 1 miliar, maka dikenakan persentase 40%. Kalau di bawah 1 miliar, dikenakan persentase 20%. Maka yang ini ya, berarti akhirnya PBB terutang berapa? Rumusnya berapa? Dari tarif ya. Tarifnya berapa? 5%. Kemudian dikali berapa? 40% karena NJOPKP-nya di atas 1 miliar. Baru dikalikan NJOPKP. Ya, berarti saya ambil sudah. Maka sama dengan berapa? Sama dengan tinggal dikalikan saja. Berarti 5% kali 40% kali
Berapa? 24.160.000. Inilah yang disebut PBB terhutang dari nilai total NJOP sekian, 1.220.000.000. Gimana? Bisa dipahami ya? Bisa apa sulit? Apa masih sulit? Bisa ya? Gimana? Ya. 0, ya? Iya 0, ya. Betul ya. Saatnya jam kedua dimulai. Berarti ini. It's time to begin the second method. Sudah. Nah, yang biasanya yang menjadi trik dalam menghitung PBB itu adalah kalau sudah diketahui NJOP-KB, maka dikurangi 0,3 dari belakang. Itu artinya total NJOP-KB-nya dikalikan 20%. Inilah yang kadang antara jawaban kalau pilihan ganda itu menggunakan yang acuan 20%. Bagaimana kalau 20%? Nah, kita coba. Kira-kira betul apa enggak? Keliru ya. Berarti dari sini kelirunya. Ini. Nah. Kalau 20% bagaimana? Maka sama dengan ini akhirnya. Biasanya begitu. Jadi dalam trik mengerjakan PBB, maka menghitung PBB itu adalah menghitung pajak termudah jikalau diketahui NJOP-KB. Setelah diketahui ini. Kalau ada soal, misalkan bla 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 ya pernyataannya, kemudian jika NJOP-KB Tuan Ahmad sebesar sekian, maka berapa PBB terutang? Biasanya dikurangi 30 dari belakang. Nah ini. Maka akan menjadi 1.208.000. Ini jawabannya. Nah yang begini itu ketika NJOP-KB dikali 20%. Bisa dipahami ya? Ini diingat-ingat ya. Untuk memudahkan kalian ketika ikut ujian, ikut olimpiade, kan butuh kecepatan waktu ya. Maka pakai trik ini. Itu kalau soal pilihan ganda. Ketika NJOP-KB-nya di atas 1 miliar. Kalau di bawah 1 miliar pasti benar. Karena menggunakan pedoman dari PMK tadi. Jika NJOP-KB-nya di bawah 1 miliar dikenakan minimal 20%. Begitu ya. Masih ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Atau ada yang belum paham? Nanti sambil pelan-pelan dilihat videonya ya. Ini adalah tutorial mengerjakan PBB. Kemudian yang berikutnya adalah PPH. Dalam PPH ini saya tulis PBB. Kemudian berikutnya adalah PPH. PPH ini adalah menghitung pajak yang paling sulit dalam bab pajak ya. Karena di PPH itu berlaku lapisan PKP atau lapisan penghasilan kena pajak. Di mana dalam lapisan penghasilan kena pajak itu harus memahami satu regulasi ya, tetap dari regulasi. Yang kedua adalah di soal itu dilihat. Di soal. Apanya? Satu adalah tentang PTKP-nya. Yang kedua adalah tentang lapisan PKP. Karena ada perubahan dari tahun sekarang dan tahun sebelumnya.
tentang besaran PTKP dan lapisan PKP yang nanti akan berpengaruh kepada berapa tarif yang ditentukan. Contoh bisa dibuka buku paket ya. Nah, ini buku paket tentang PPh. Nah, PPh. Ini yang nanti kalian harus jeli mencermati tentang PTKP. Nah, ini adalah PTKP PMK 101 2016. Nah, ini yang menjadi acuan dalam PPh. Jadi sebelum menghitung kalian cermati dulu PTKP-nya di soal. Kalau sudah disebutkan PTKP di soal, maka pakai PTKP yang ada di soal. Kalau tidak disebutkan, maka bagaimana? Menggunakan regulasi terbaru yaitu PMK 101 2016 di mana PTKP-nya untuk wajib pajak itu sebesar 54 juta. Satu ya. Yang kedua, PTKP tambahan yang dikenakan satu kepada yang sudah menikah sebesar 4.500.000 dan 3 tambahan yang ditanggung itu sebesar masing-masing 4.500.000. Maka kalau dalam soal itu, di soal itu kalian cermati status dari wajib pajak. Kalau wajib pajaknya menikah, tidak punya anak, beda. Kasusnya wajib pajak menikah punya anak 1. Berbeda juga wajib pajak menikah punya anak 2. Dan berikutnya, atau yang belum menikah dan tidak punya anak. Disitulah kesulitan dalam menghitung PPh. Paham yang saya maksud? Paham ya, insya Allah ya. Nah. Yang kedua adalah lapisan kena pajak yang perlu dicermati dan sekaligus dikuasai ya. Ini yang saya maksud tahun sekarang sama tahun sebelumnya itu beda ketentuannya. Contoh ini 2008, saya perbesar aja. Ini 2008 lapisan PKP-nya ada 5. Ada 5 lapis. Dan besaran PKP-nya dimulai dari 25 sampai 200. Dan tarifnya berjenjang, semakin besar semakin naik seperti ini. Ini 2008. Sekarang yang terbaru itu adalah menggunakan yang tahun 2009. Nah, ini. Lapisan kena pajak, lapisan PKP-nya hanya 4. Mulai dari terendah 50 juta sampai tertinggi di atas 500 juta. Persentase tarifnya juga tidak sama. Dari sini paham? Paham ya? Yang tidak paham tanya ke yang paham ya. Nah, inilah kesulitan dalam menghitung PPh. Jadi ada kompetensi yang harus dikuasai secara teori dulu sebelum kemampuan menghitung. Nah, ini. Nah, kalau di dalam soal lapisan PKP-nya sudah muncul, pakai yang di dalam soal. Contoh, ada soal, ternyata lapisan PKP-nya pakai yang 2008, maka pakai yang ada di soal. Tapi kalau tidak ada, pakai lapisan PKP terbaru tahun 2009 yang ada 4 lapis ini. Dengan tarif mulai 5%, 15%, 25%, 30%. Beda kasusnya yang tahun 2008, mulai dari 5%, 10%, 15%, 25%, 35%. Dari sini paham? Paham? Paham ya? Nah, alhamdulillah kalau paham. Nah, baru kita akan kerjakan soal. Nah, coba dilihat untuk PPh buku paket PG nomor 8. Buku paket PG nomor 8 ya. Nah, ini.
Nah, ini soalnya ya, nomor 8 ya. Maka ketika ada soal, kalian baca dulu, kemudian langsung ambil kesimpulan. Pertama, apa? Status wajib pajak. Dilihat, wajib pajak statusnya adalah memiliki istri dan 3 orang anak. Berarti habis semuanya ya, 4-4-nya diambil. Tambahan dari selain wajib pajak sebesar berapa? PTKP-nya sebesar berapa? 4.500.000. Kemudian PTKP gimana? Betul, ya, betul. Setiap tambahan orang itu PTKP-nya 4.500.000. Maka dari soal ini itu tambahan selain wajib pajak berapa orang? 4 orang. Berarti semuanya diambil ya. Maka 4 juta kali 500 kali 4 kan? Sebesar berapa? 9 tambah 9, 18 juta. Berikutnya adalah PTKP wajib pajak berapa? 54 juta ditambah 18 berapa? 54 tambah 18 berapa? 62 ya. 62 juta. Sudah? Nah, yang kedua adalah penghasilan per bulan berapa? 25 juta. Kemudian apakah ada pengeluaran per bulan? Di sini ada ya. Itu membayar dana pensiun per bulan sebesar 150.000. Maka yang dihitung adalah penghasilan bersih dengan cara penghasilan ini dikurangi ini. Berarti berapa? Menjadi 24.850.000. Baru dikalikan penghasilan setahun kali 12 berapa? Nah, tinggal dikali. Kemudian ternyata di dalam soal, nah ini. Jadi kita capek-capek penghitung, ternyata di dalam soal sudah ketemu PKP. Jadi dalam PPh itu yang harus diketahui adalah PKP wajib pajak selama setahun. Ternyata di soal ini sudah diketahui PKP wajib pajak 125 juta setahun. Maka ini tidak usah diotak-atik. Langsung pakai yang ini. Maka bagaimana cara menghitungnya? Ya. Jadi ini kasusnya adalah ketemu PKP-nya sudah ya. PKP setahun berapa tadi? Berapa? 125 juta ya. Sudah kan ya? Sudah ketemu ya? Ini saya ya kan? Jadi PKP setahun berapa tadi? 125 juta ya PKP-nya. Berarti kalau sudah diketahui PKP, PTKP tidak dipakai sudah. Langsung pada tahap kedua adalah menghitung PPh. Maka langsung menggunakan lapisan PKP. Lapisannya dari mana? Dari yang pertama ya. Yang pertama adalah berapa? Yang pertama berapa? Sampai 50? Iya. Sampai 50 juta. Yang kedua 50 sampai dengan 250 juta ya kan? Terus yang kedua, yang ketiga 250 sampai dengan 5 saya yang ketiga. Ini PMK tahun berapa?
2009, maka di atas ya. Berarti di atas apa? RP 500. Nah. Atau begini aja. Ini nah. Inilah apa namanya, lapisan PKP ya. Ini namanya lapisan PKP. Persentase tarifnya berapa? Tarifnya berapa? 5%. Terus 15%. Terus 25%. Terus 30%. 30% ya. Nah, ini acuannya sudah. Ini namanya lapisan PKP menurut PMK tahun 2009. Maka PPh terutangnya bagaimana cara menghitungnya? Maka PPh terutang bagaimana? Diambil dari 50 juta dulu. Ya. Berarti diambil dari ini dulu. Nah, gitu. Dikali berapa? Dikali berapa? 5%. Sudah? Maka sama dengan, ya kan, dikalikan dulu. Berarti kali 5%. Ini lapis pertama. Dikenakan berapa lapis? Nanti akan ketemu. Sisa berapa? Sisa berapa? Ya dihitung sisanya. Berarti ini dikurangi ini. Sisa berapa? 75 juta. Bisa enggak mencapai 250? Bisa ya. Ya. Berarti dikali lapis kedua, berapa persen? 15%. Maka sama dengan berapa? 11%. Habis kan sudah ya? Ini bisa dicek habis enggak ini? Cukup kan? Sama ini kan ya? Sudah habis. Maka PPh, maka ya PPh terutang berapa jumlahnya? Nah, di sini dijumlahkan aja. Berapa jumlahnya? 13.750.000. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang mana? 13 juta. 13 juta ya. Coba diulang lagi ya. Ini yang ini 125 betul ya? 125 juta. Maka pajak terutang pertama 50 juta ya. Berapa persen? 5% ya. Betul ya? Coba dicek lagi di sini 15% ya. Betul. 75 juta betul, kali 15 betul. Nah, kalau kasus begini ya, Anda ada kan? Berarti pakai lapis PKP yang di atas yang sebelumnya. Kemungkinan begitu ya. Ini berarti soal ini mengacu lapis PKP tahun 2008.
8. Berapa? Dimulai dari dicek lagi ya. Dimulai dari 25 juta. Berarti pakai yang ini, 25 juta. Terus setelah itu lapis kedua 50 juta. Persentasenya berapa? Tarifnya berapa? Berapa persen? 10%. Berarti masih sisa ya, masih 75, sisa berapa? Jadi sisa berapa ini? Sisa 75 ya. Berarti ditambahin lagi. Ini kemungkinan pakai PKP 2008. Berarti yang berikutnya 100 ya. 100 ya Pak, berarti 100. Ini berarti 75 sudah ya. Berarti sini dikalikan berapa persen? 15%. Coba kalau pakai yang ini. Rp17.500.000 ada? Tidak ada. Tidak ada. Wah, ini lebih, ini bukan 75 ini. Lebih ini. Ini kan 75, berarti 75, sisanya berapa dari ini? 50. Ini berarti 50 juta. 50 juta berapa? Tetap 13.750 sama ya. Di sini hanya 13 juta. Nah, ini kan kalau dijumlahkan nanti ya kan 125 juta sama. Yang kedua apa 15 ya? Oh ya 15. Bentar ya. Lapis kedua berapa tadi? 50 ya. Pakai cara lain begini misalnya ya. Ini 25 ya. Berarti asumsinya ini maksimal ini sudah 50 ya. Kemudian sisanya berapa berarti? 75 ya. 75 15 juta. Ada jawabannya? Tidak ada. Atau pakai begini, ini pakai cara lain ya. Ini pakai cara yang atas ini ya. Saya ulang pakai cara yang atas. Ini dari 50 juta dulu. Kemudian yang sini langsung ini tadi 75 ya. Di sini 5 langsung 15 ya. Tetap 13.750. Berarti jawabannya salah jawabannya ya. Berarti tidak ada jawabannya. Tidak ada jawabannya. Ya, begitulah kadang soal tidak ada jawabannya. Berarti netral ya. 13 juta. $13 juta.
Ini tidak ada jawabannya ya. Coba sekarang pakai soal yang lainnya. Buku paket nomor 12. Coba buku paket nomor 12. Nah, buku paket nomor 12. Saatnya jam ketiga dimulai. Ini lapisan PKP. Ini lapisan PKP tahun berapa ini? 2009 ya. Nah, kalau soal ini itu belum diketahui apa? PKP-nya belum diketahui ya. Maka ini harus dicari PKP dengan cara menentukan PTKP-nya berapa. Sementara itu ya, tadi jawaban nomor 8 tidak ada. Mungkin ada salah menghitung dari saya, coba dihitung ulang ya. Jadi kesimpulannya tadi jawabannya adalah netral ya, karena jawabannya tidak ada. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.